Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Ar-Rahman dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu All Public Administration. Baiklah, selamat menyaksikan. Yang pertama adalah sejarah administrasi publik lama atau The All Public Administration. Pertama kali dikemukakan oleh seorang presiden Amerika Serikat dan Woodrow Wilson. Beliau menyatakan bidang administrasi itu sama dengan bidang bisnis. Maka dari itu muncul konsep All Public Administration atau administrasi publik lama yang memiliki tujuan untuk melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan dengan netral dan profesional. Yang kedua adalah karakteristik dari All Public Administration atau administrasi lama. Menurut Den Haag, menguraikan karakteristik administrasi publik lama, yaitu yang pertama adalah fokus utama adalah menyediakan pelayanan publik melalui organisasi atau badan resmi pemerintah. Yang kedua adalah kebijakan publik administrasi negara dipahami sebagai penataan dan implementasi kebijakan yang berfokus pada satu cara, yaitu tujuan yang bersifat politik. Yang ketiga, administrasi publik memainkan peranan yang terbatas dalam perumusan kebijakan publik dan pemerintah. Yang keempat adalah pelayanan publik harus diselenggarakan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat politik. Yang kelima adalah administrator bertanggung jawab kepada pimpinan. Maksudnya adalah administrator bertanggung jawab kepada pimpinan kantor politik. Terima kasih. Selanjutnya, B. Karakteristik tepat. 1. Program-program publik dilaksanakan melalui organisasi yang hierarkis dengan kontrol yang ketat oleh pemimpin organisasi. 2. Nilai pokok yang efisien dan rasionalitas. 3. Sistem yang tertutup sehingga melibatkan warga negara dibatasi. 4. Peranan administrator melaksanakan prinsip-prinsip planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. C. Pengertian administrasi publik. Administrasi publik atau administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara. Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Meskipun sama-sama mengkaji tentang organisasi, administrasi publik ini berbeda dengan ilmu manajemen. Jika manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta, maka administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik atau pemerintah, seperti departemen-departemen dan dinas-dinas mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat. D. Karakteristik administrasi publik. 1. Pelayanan yang diberikan administrasi publik bersifat lebih urgen dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi-organisasi swasta. 2. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi publik pada umumnya bersifat monopoli atau semi-monopoli. 3. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, administrasi publik dan administratornya relatif berdasarkan undang-undang dan peraturan. 4. Administrasi publik dalam memberikan pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar. 5. Usaha-usaha dilakukan
Administrasi publik, terutama dalam negara demokrasi, dilakukan sangat tergantung pada penilaian mata rakyat banyak. Selanjutnya adalah fungsi administrasi publik. Yang pertama, berfungsi untuk diadakan untuk memberikan pelayanan publik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat setelah pemerintah meningkatkan profesionalismenya. Yang kedua, melakukan teknik efisiensi dan efektivitas dan lebih menguntungkan bagi pemerintah manakala dapat mencerahkan masyarakat untuk menerima dan menjalankan sebagian dari tanggung jawab administrasi publik tersebut sehingga tercapai apa yang disebut dengan organized demokrasi atau demokrasi yang terorganisir. Dan yang ketiga adalah administrasi publik berperan untuk menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan. Dan yang terakhir, administrasi melindungi hak-hak masyarakat atas kepemilikan kekayaan serta menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia. Dan yang terakhir, ruang lingkup administrasi publik. Menurut Henry, ruang lingkup administrasi publik dapat dilihat dari topik-topik pada perkembangan administrasi publik, antara lain yang pertama, organisasi publik, manajemen publik, dan implementasi. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.